yang berpangkat Rasulullah, beliau anak daripada Abdullah, beliau buah hati daripada sang Aminah, beliau cucu daripada Abdul Muttalib yang lahir di tengah-tengah jahiliyah bersejarah, tapi beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh beliau yang mampu mengubah pola pikir manusia dari pola pikir menyembah patung berhala sampai menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salam salam pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiringan bahu seayunan langkah dalam merangkah kemajuan Islam demi tegaknya agama Allah di aturan permukaan bumonyo. Salam salam pula kepada alim ulama, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dan ulama yang muhtabar yang bertindak sebagai sirajam wal munira, lampu penerang bagi kita hamba, sekaligus penyambung lidah daripada Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah di aturan permukaan bumi. Kata-kata takdim penghormatan yang mulia yang pertama kepada Syekh Masyaikh Abi sekeluarga. Dan doakan Abi sekeluarga semoga bersabda dalam lindungan Allah supaya kebimbing kedanyo bak jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takdim penghormatan yang mulia kepada Rais Islam juga bersama keluarga mencakup seluruh dewan guru yang kali bersusah payah mendidik ketanyo supaya menjadi penerus pejuang generasi Islam di masa yang akan datang. Kata-kata takdim penghormatan kepada seluruh dewan juri yang sedang berada di ketanyo benar. Seterusnya kata-kata penghormatan yang teristimewa kepada seluruh santri yang masih bernaung di bawah naungan Panjidayah Al-Madinah Bertiniyah Darussalam yang kita cintai umumnya, khususnya yang berkabilah Al-Munawwarah. Hadirin kaum muslimin dan hakim yang mulia, semakin hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tahun berputar berganti dengan tahun, semakin hari semakin meningkatnya kecanggihan dunia, semakin meningkatnya kemoderatan dunia, sehingga umat Islam sekarang sudah memikirkan dunianya ketimbang akhiratnya. Mereka rela menggadaikan agamanya demi kesenangan dunianya. Inilah penyebab pertama, faktor utama rusaknya moral manusia dikarenakan minimnya ilmu agama. Mungkin inilah yang menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Hadirin kaum muslimin dan hakim yang mulia, hidup kita di zaman sekarang, di zaman era globalisasi ini memang hidup yang tidak bisa dikontrol lagi. Dikarenakan apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya pergaulan yang terlalu bebas, baik dari segi pakaian yang tidak mencerminkan nilai-nilai keislamannya lagi, ataupun narkoba yang sudah berkelimbang di dalam kehidupan kita ini, ataupun aliran-aliran sesat yang banyak menyimpang dengan ahlu sunnah wal jamaah. Inilah yang menjadi rusaknya pemikiran anak bangsa, rusaknya pemikiran anak bangsa, rusaknya akhlak anak bangsa, atau yang lebih dikenal dengan moral. Karena kan umat Islam sekarang sudah meninggalkan yang namanya menuntut ilmu agama. Hadirin kaum muslimin dewan hakim yang saya muliakan, memang perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini yang insya Allah mungkin tidak sama persis sebagai perang yang pernah dihadapi oleh Rasul dan juga para sahabat. Akan tetapi perang yang kita hadapi di zaman sekarang memang bukan perang di ujung tombak, memang bukan perang di ujung panah, memang bukan perang di ujung pedang. Akan tetapi perang yang kita hadapi di zaman sekarang perang ideologi, perang mempertahankan akidah, perang mempertahankan keyakinan yang kalau kita kalah hari ini,
kita memang masih beragama. Tapi anak kita, cucu kita, generasi yang hidup 5, 10, 20, 30 tahun di masa yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Dengan menghadapi peradaban dan kebudayaan yang dapat merusak moral-moral anak bangsa, perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat, di tengah-tengah di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pula berkewajiban menjaga anak generasi kita di masa yang akan datang, mengarahkan mereka, mendidik mereka sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu situasi dan kondisi di mana serbuan mendatang silih berganti, kemana anak-anak kita arahkan? Inilah hadirin kaum muslimin Dewan Hakim yang mulia. Allah sedang menguji umat Islam. Siapakah yang terseret arus dalam fitnah akhir zaman? Siapakah yang dapat mempertahankan keyakinannya? Siapakah yang rela menggadaikan keyakinannya? Inilah sebagai bukti nyata, inilah sebagai saksi mata sebagaimana pentingnya ilmu agama di dalam kehidupan kita ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana idealnya kita umat Islam sekarang mengarahkan anak-anak kita? Lalu kalau kita orang tua di zaman sekarang ini memang sering beristighfar, menggosok dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita yang hidup 15, 20, 25 tahun yang akan datang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tapi tidak mengapa kita pernah diwasiatkan oleh Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar pernah berkata, Rasul pernah berwasiat kepadaku 7 hal untuk menjadi bekal hidup di dunia zaman sekarang ini. Yang pertama, mencintai orang miskin. Yang kedua, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas dari segi duniawi. Yang ketiga, mempereratkan tali silaturahmi walau orang tersebut benci kepada kita. Yang keempat, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, jangan takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Itu yang kelima. Dan yang keenam, jangan meminta kepada orang-orang lain. Yang ketujuh, ialah jagalah diri kita di zaman era globalisasi ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau orang tua yang hidup di zaman sekarang yang cinta kepada agama, yang cinta kepada anak-anak mereka, tentu persoalan yang pertama yang disuruhkan kepada anak-anaknya tentu persoalan agama dan persoalan akidah. Dikarenakan untuk apa? Untuk dapat terjaga moral, tingkah laku, pola pemikiran mereka. Karena untuk menjaga itu semua pasti mementingkan ilmu agama. Karena hukum menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Sebagaimana Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntut ilmu wajib, hukumnya bagi tip-tip muslim laki-laki dan muslimat perempuan. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, karena dengan ilmu kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Tanpa ilmu kita tidak akan berarti. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah memperingatkan kepada anak cucunya, ma ta'buduna min ba'di, kalau aku ayahmu pada suatu saat nanti akan tiada lagi, akan meninggalkan kamu semua, apa yang akan kamu sembah? Nah, saudara-saudara bisa lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Itu yang Nabi Ibrahim merisaukan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu sudah tiada, apa yang akan kamu sembah? Nah,
Bukankah berbeda dengan kita orang tua di zaman sekarang? Kita tidak pernah memikirkan ma ta'buduna min ba'di, yang kita pikirkan malah ma ta'kuluna min ba'di. Kalau abu ayahmu sudah tiada, apa yang akan kamu makan? Nah, hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang mulia, maka ajarlah anak-anak kita, pemuda zaman sekarang, karena pemuda ad-dinu biyadil fatah, agama di tangan para pemuda. Baiknya pemuda masa kini akan indah agama di masa yang akan datang. Akan tetapi sebaliknya, kalau pemuda di masa kini rusak moralnya, rusak akidahnya, rusak pola pemikirannya, jangan harap agama di masa yang akan datang akan indah, malah berangsur-angsur surut dan sirna. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, betapa pentingnya ilmu agama di dalam kehidupan ini. Maka tuntunlah ilmu agama untuk dia terjaga moral katanya pak kehidupannya, mihana ilmu agama di katanya rusak, karena sesuatu yang katanya perbuat mesti memiliki ilmu. Untuk katanya tak bertani yang memiliki ilmu bertani. Untuk di katanya tanya menyanyi membutuhkan ilmu para penyanyi. Untuk di katanya tanya pegang mandung-mandungnya, semuanya membutuhkan ilmu. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang mulia, marilah kita simpulkan sebuah kesimpulan dari syarahan yang telah saya sampaikan tadi. Hidup di dunia ini tentu membutuhkan ilmu, apalagi kita hidup di zaman era globalisasi ini, zaman yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang terseret imannya untuk menghadapi fitnah akhir zaman? Siapakah yang dapat mempertahankan akidahnya? Itu semuanya tentu membutuhkan ilmu agama. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang mulia, untuk membutuhkan semua ilmu agama, karena pemuda zaman sekarang sudah banyak yang hancur moralnya dikarenakan minimnya ilmu agama. Dikarenakan hal demikian yang sudah terjadi banyak di kalangan kita semua. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang mulia, Rasul pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntut ilmu wajib hukumnya bagi tiap-tiap kaum muslimin dan muslimat. Berangkat dari hadis tersebut, hadirin, bertolak belakang dari hadis tersebut, dituntutkan bagi kita umat Muhammad untuk menuntut ilmu agama supaya moral kita dapat terjaga. Karena ad-dinu biyadil fatah, agama di tangan para pemuda. Baiknya pemuda masa kini akan indah agama di masa yang akan datang. Buruknya pemuda masa kini, jangan harap Islam akan bertambah syiarnya, maka akan berangsur-angsur surut dan sirna.